warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini sebagaimana yang beredar di undangan, kita mengkaji tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah yang kita semuanya sudah hafal. Nah, kalimat ini ternyata di dalam beberapa hadis ada keutamaannya. Saya kumpulkan yang hadisnya sahih ada 10. Ada yang lain masih, tetapi hadisnya lemah. Tadi sudah saya beri penjelasan. Nah, jamaah rahimakumullah, di kalimat la ilaha illallah adalah satu kalimat yang dengannya seseorang diakui menjadi hamba Allah. Satu kalimat yang dengannya menjadi kunci untuk masuk surga. Nah, kalau dulu ketika masih di kampung itu salah satu pujian yang dibaca sebelum sholat. Nah, dulu kalau di kampung-kampung di Kediri itu kalau sebelum sholat kan ada puji-pujian. Saya masih ingat, tapi itu bukan dari hadis tapi maknanya benar. Miftahul jannah la ilaha illallah. Saya masih ingat kata-kata itu. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, maka itu sudah dia punya kunci. Dia sudah punya kunci masuk surga. Nah, tetapi masuk surganya kapan? Nah, itu tergantung dengan iman dan amal soleh. Dia sudah punya kunci tetapi tidak pernah beramal soleh, nah maka tentu masuk surganya akhir. Tetapi memang orang kalau sudah mengucapkan dan meyakini kalimat itu, nah itu jaminan masuk surga karena dia sudah beriman. Man kana fi qalbi misqala dzarratin minal iman dakhala al-jannah. Barang siapa yang di dalam jiwanya, di dalam dirinya ada iman meskipun hanya sebesar biji dzarrah, seberat biji sawi, maka dia akan masuk surga. Itu jaminan Rasulullah. Tapi tadi masuk surganya tentu di kapannya, itu tergantung dengan kualitas dari iman dan amal soleh seseorang. Semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, nah maka menjadi cepat masuk surganya. Tetapi kalau imannya lemah, amal solehnya sedikit, nah maka tentu masuk surganya juga akhir-akhir. Nah, maka jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita bahas di antara keutamaan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani, bersumber dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalimni, ajarkanlah kepadaku bi amalin, dengan suatu amalan yuqarribuni, yang mendekatkanku minal jannah, ke surga. Sebaliknya wa yubaiduni minan nar, menjauhkan aku dari neraka. Qala, maka Rasulullah menjawab, idza amilta sayyi'atan, jika kalian berbuat buruk, berbuat maksiat,
fa'mal hasanatan, maka segeralah berbuat baik. Nah, amal buruknya, dosanya segera ditutup dengan amal baik. Yang pertama adalah istighfar, memohon ampun. Nah, itu sebagai penutup dari perbuatan dosa. Kalau dosanya kecil, ketika kita istighfar, insya Allah sudah terhapus. Ya, dosanya besar, nah maka ada syarat yang lain. Ada syarat yang lain, harus taubatan nasuha, harus betul-betul bertobat. Fa'inaha, karena amal kebaikan itu asyra amsalihha, pahalanya 10 kali lipat. Jadi setiap amal baik, di Quran juga dijelaskan seluruh amal saleh, nah itu pahalanya dilipatkan 10 minimal, 10 minimal sampai 700 kama sali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti satu biji, kemudian biji itu tumbuh menjadi 7 cabang. Nah, yang setiap cabang itu ada 100 biji, nah maka 700 kan. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah masih melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ternyata bukan maksimal 700 itu, karena Allah melanjutkan firman-Nya, wallahu yudhaifu, dan Allah akan melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Qultu. Kemudian Abu Dzar melanjutkan pertanyaan, ya Rasulullah, la ilaha illallah, nah, kalimat la ilaha illallah minal hasanat, apakah termasuk kebaikan? Nah, ini pertanyaannya Abu Dzar. Apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Qala, ya ahsanul hasanat, bahkan dia kalimat la ilaha illallah itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Nah, maka paling tinggi, derajatnya paling tinggi, karena dengan kalimat itu, nah, yang membedakan orang kafir dan orang beriman. Orang kafir kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka secara zahir dia sudah Islam. Nanti di bawah ada hadisnya, yang sudah tidak boleh diganggu, hartanya tidak boleh dirampas. Kalau perang sudah bersyahadat, maka juga sudah tidak boleh dibunuh. Karena ada cerita dalam perang itu, ketika dia sudah tidak berdaya, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi oleh Usamah tetap dibunuh, tapi oleh Rasulullah dimarahi. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Kalau kamu mengatakan dia bersyahadat hanya karena mulutnya saja, karena dia hanya takut dari pedangku biar tidak ditebas, tapi oleh Usamah akhirnya tetap dibunuh. Ternyata oleh Rasulullah tidak boleh. Wahya tamukhu dzunuba wal khotoya, dan kalimat la ilaha illallah itu tamukhu, bisa menghapus dzunub wal khotoya. Jadi di samping kalimat zikir, la ilaha illallah itu juga bagian dari istighfar. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, nah, ketika kita punya dosa kecil, maka itu pun ternyata bisa menghapus. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa kecil. Wahya tamukhu dzunuba wal khotoya. Nah, ini sabda Nabi. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Nah, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani yang dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam tahqiq terhadap Kalimatul Ikhlas, di satu kitab. Yang kedua, dibukanya 8 pintu surga. Kalau kita meyakininya dengan sebenar-benarnya, tapi tetap dilihat amal, tetap dilihat amalnya. Dari Ubadah bin Samit, qala telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala, barang siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ada lanjutannya, ada lanjutannya, bukan hanya la ilaha illallah, tetapi ada kalimat tambahan. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang bisa saya hafal dari sini, ada kalimat berikutnya yang mungkin masih asing bagi kita. Yang kalimat berikutnya, yang tadi artinya insya Allah semuanya sudah paham. Wa ana Isa, dan bahwasanya Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah, bukan anak Allah sebagaimana yang diyakini saudara kita Nasrani Kristen.
Wa Isa Abdullah, Isa itu anak hamba Allah dan Rasulullah. Wa bnu ammatihi, dan anak dari seorang hambanya, anaknya Maryam. Memang tidak punya bapak. Itu satu-satunya manusia yang dilahirkan tanpa bapak. Tentu dengan Nabi Adam, Nabi Adam dan Hawa. Kalau Adam itu tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Kalau Hawa itu hanya dengan laki-laki diciptakan. Nah, kebalikannya Isa hanya dengan wanita diciptakan, lengkap. Tapi cuma itu pengecualian. Selain itu semuanya melalui proses suami istri kan. Semuanya, kecuali hanya 3 orang tadi, Nabi Adam, Siti Hawa, dan Isa, yang itu memang penciptaannya berbeda dari makhluk yang lain, untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Ketika Allah menghendaki, faqala kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, membuat sesuatu, Allah tinggal berfirman, jadi, maka jadilah ya. Nah, ini untuk menegaskan bahwasanya Allah itu betul-betul Maha Kuasa. Tetapi saudara Nasrani kita salah paham, sampai akhirnya menganggap Isa anak Allah dan juga menjadi Tuhan. Nah, itu salah besar. Nah, prinsipnya dari situ. Nah, maka adkhalahullah, Allah akan memasukkan min ayyi abwabil jannah. Allah akan memasukkan surga dari pintu yang 8 mana saja yang ia mau. Surga itu di dalam hadis memang disebutkan ada 8 pintu. Ya, di sini juga. Pintu yang paling populer Ar-Rayyan, tapi yang 7 lain tidak disebutkan namanya. Yang Ar-Rayyan itu dalam hadis yang lain pintunya orang yang ahli puasa. Yang ahli puasa itu maksudnya Ar-Rayyan. Tapi ada orang yang boleh masuk mana saja, bebas pilihan. Itu anugerah tersendiri begitu. Berikut dalam hadis berikut, nah, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh summa taqaddam. Ini ceritanya harusnya agak panjang ya sebetulnya. Cuma kita ambil bagian yang intinya saja. Ceritanya waktu itu ada orang yang belum masuk Islam. Tapi kemudian mendengar kalau Nabi menyerukan jihad, berperang kepada kaum muslimin. Nah, maka orang ini lalu mengatakan, Nabi, kalau aku bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan kau adalah hambanya, kemudian aku perang, kemudian terbunuh, apakah aku masuk surga? Nah, maka Nabi jawab iya. Faqatala hatta qutila, maka dia maju ke medan peperangan jihad hatta qutila sehingga dia terbunuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi bersabda, amila hadza yasiran. Orang ini baru beramal sedikit, wa ujira katsiran, tapi pahalanya sangat banyak. Begitu. Di baru bersyahadat, belum sempat sholat, belum sempat puasa, karena begitu syahadat, dia perang. Tapi dalam peperangan ternyata dia gugur syahid. Maka Nabi mengatakan tadi bersabda, amilah hadza yasiran. Orang ini baru beramal sedikit, tetapi ujira katsiran, dia diberi pahala yang banyak. Dalam riwayat yang lain yang besar. Karena terjemahnya ini yang besar karena saya ngopinya tidak pas. Memang ada 2 riwayat, ada ujira katsiran, riwayat yang lain ujira kabiran. Yang saya terjemahnya ini yang ujira kabiran. Saya rubahnya biar enak nanti. Yang banyak, ini seharusnya yang benar yang banyak kalau ini terjemahnya, karena kasiron, dia diberi pahala yang banyak, padahal amalnya baru sedikit. Karena dia telah bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah mendapat pahala yang banyak. Berikut, jaminan masuk surga juga. Jika orang di akhir hayatnya bisa mengucapkan, ketika mendekati ajal, sakaratul maut,
kemudian kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, jamin masuk surga juga. Maka kita yang masih segar, diperintah untuk mentalkin, untuk menuntun agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Dari Mu'ad bin Jabal, Kala telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhira kalamihi, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah dicabut, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Miskatul Masobih nomor sekian. Tapi mohon maaf, itu bukan sesuatu yang mudah. Bagi yang tidak pernah mengucapkan, sulit untuk mengucapkan. Bagi yang tidak pernah mengucapkan, ditalkin biasanya juga tetap tidak bunyi. Lidahnya kaku, Pak. Yang tidak pernah mengucapkan. Nah, maka kita diperintahkan Rasulullah untuk memperbanyak kalimat itu. Nah, redaksi yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, wajib baginya masuk surga. Ada beberapa redaksi itu kan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyuruh agar kita banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadidu imanakum, selalu perbaharui imanmu. Kila, kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Aksiru, perbanyaklah min qauli, mengucapkan la ilaha illallah. Kita banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah kapan saja. Kita ingat itu zikir, dalam hadis nanti di bawah, zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, tapi sekali lagi, itu salah satu usaha agar kita nanti di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu kita biasakan. Karena kalau tidak kita biasakan sulit. Karena kalau orang sudah terbiasa, kalimat itu kadang meluncur saja, mudah keluar dari lisan kita bagi yang sudah terbiasa. Maka setiap saat ketika ingat, baca kalimat itu. Nah, ada seorang petugas kerohanian di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beliau sudah mentalkin 1000 orang. 1000 orang yang pernah beliau talkin. Dari 1000 orang yang bisa bersyahadat, itu tidak banyak. Yang bisa bersyahadat itu cuma 70 orang. Ada videonya. Tapi cuma tulisan. Dulu awalnya saya hanya membaca di dalam satu koran. Saya ingat saya di Suara Muhammadiyah. Kemudian ada yang membuatkan flyer, saya membuatkan video. Suaranya tidak tahu, tidak bisa keras ini. Tapi ada tulisannya. Tulisannya aja kita baca. Ustadz Komarudin namanya. Dibaca tulisannya. Bagian kerohanian.
Nah, prinsipnya itu. Prinsipnya memang yang bisa mengucapkan itu tidak hanya sekedar bertekad nanti pokoknya kalau mau meninggal baca itu, tetapi memang kita harus berusaha. Selama kita sehat, nah kita menjaga ibadah kita, sholat kita jaga, baca Quran, nah termasuk zikir tadi, membiasakan diri berzikir la ilaha illallah. Nah itu sebagai usaha agar kita bisa mengucapkan itu, karena memang tidak mudah. Abu Thalib aja yang nalkin Rasulullah tidak mau, Bapak alam tidak mau atau tidak bisa, tapi yang jelas di dalam riwayat Abu Thalib sampai akhir hayatnya meskipun dituntun oleh Rasulullah tetap tidak mengucapkan. Baik pamanku ucapkan la ilaha illallah, yang itu akan menjadi saksi bagiku di hadapan Rasulullah. Tapi ternyata Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat itu. Berikut, maka sekali lagi, sebagai usaha kita, kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah, juga amal-amal ibadah yang lain kita jaga, terutama yang wajib, yang setiap hari sholat terutama, jangan sampai kita tinggalkan. Sholat juga tidak hanya sekedar sholat, kita cari yang paling tinggi derajatnya. Bagi kaum bapak yang tidak ada udzur, selalu berusaha sholatnya jamaah. Ketika tidak ada udzur, kalau tidak ada udzur ya monggo. Bagi ibu kadang jemaah kadang tidak, karena beda. Bagi ibu itu sebetulnya utamanya di rumah, tapi suatu saat pengen ke masjid bertemu dengan saudaranya ya tidak masalah. Rasulullah bersabda, janganlah engkau halangi istri-istrimu untuk sholat di masjid, tetapi sebetulnya sholat di rumah itu lebih utama. Namanya manusia kadang juga ingin bertemu dengan yang lain. Kemudian berikut, timbangan amalnya lebih berat dari langit dan bumi, berarti berat sekali itu kan. Kalau Musa ini hadisnya juga panjang. Ini cerita tentang Nabi Musa. Rasulullah bercerita satu saat Nabi Musa dipanggil Tuhan, dipanggil Allah. Kan Nabi Musa selain Rasulullah kan satu-satunya Nabi yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Oleh Rasulullah pas ketika Isra Mi'raj itu. Kala Musa, berkatalah Musa, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu, adkuruka yang dengannya aku berzikir kepadamu, wa atuka bihi, dan berdoa padamu. Kalimat untuk zikir dan berdoa kala. Maka la ilaha illallah bukan hanya kalimat zikir, tapi kalimat doa. Karena dengan mengucapkan itu doa istighfar, dosanya diampuni. Kala, kul, katakanlah ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Kala, kemudian Nabi Musa kurang puas, ya Rabbi, ya Tuhanku, kullu ibadika, seluruh hambamu yaquluna hadza, telah mengucapkan ini, aku ingin yang lain. Nabi Musa protes, semuanya sudah mengucapkan ini, wahai Allah, aku pengen zikir yang lain. Kala, ya Musa, wahai Musa, ketahuilah, lau anna samawati sab'a, andaikan langit yang 7, wa amirahuna, dan penghuninya, ini selain aku, karena Allah juga di langit, para malaikat berarti, wal ardina sab'a, dan juga bumi yang 7. Bumi ada 7, tapi yang lain yang mana yang tidak ada kabar. Di Quran juga dikatakan bumi itu 7, cuma yang 7 itu apa saja yang kita pastinya tidak tahu, karena mengatakan planet-planet itu. Andaikan langit yang 7 beserta penghuninya, dan juga bumi yang 7 beserta penghuninya, fi kifatin, dalam satu anak timbangan, yang ditimbang, wala ilaha illallah, sedangkan kalimat la ilaha illallah fi kifatin dalam anak timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, sungguh masih berat kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ringan kita ucapkan. Khafifun fil lisan, sakilun fil mizan. Bahasa hadis, ringan di lisan, ringan diucapkan, tapi berat dalam timbangan. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban.
disahihkan oleh siapa ini? Ada tulisannya Ibnu Hibban nomor sekian mensahihkan hadis ini Imam Az-Zahabi. Memang sebagian kalangan di antara ulama ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tetapi karena ada beberapa jalur, nah maka derajatnya bisa naik. Nah kemudian dikuatkan hadis berikut. Kita baca aja terjemahnya karena panjang. Karena panjang. Abdullah bin Amr bin As bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seorang laki-laki dari umatku di hadapan manusia pada hari kiamat. Lalu dia membuka buku catatan besar di hadapannya. Buku catatan amalnya selama hidup ditunjukkan. Setiap buku catatan lebarnya seperti sepanjang mata memandang, karena seluruhnya dicatat, yang kecil-kecil itu dicatat. Di dalam riwayat bahkan ringkihan orang yang sakit saja itu ada catatannya. Kita mengeluh ketika sakit itu pun ada catatannya. Maka catatannya sangat tebal. Nah kemudian Allah bertanya, apakah kamu mengingkari sesuatu dari ini? Dari catatan ini apakah ada yang kamu ingkari? Malaikatku salah menulis, wah aku tidak mengerjakan ini kok ditulis. Nah, kamu pernah berbuat maksiat ini? Apakah ada yang kamu ingkari dari catatan ini? Tidak, wahai ya Allah. Karena malaikat memang cermat, ya, karena memang makhluk yang tidak salah, benar. Malaikat tidak berkhianat, semuanya dicatat sesuai perintah Allah. Tidak ada yang keliru. Semuanya diakui, dosa-dosanya jelas. Dilakukan hari ini jam sekian, di sini, di situ ada semua. Apakah kamu mempunyai alasan untuk berbuat maksiat? Nah, untuk berbuat buruk, apa alasanmu kok kamu berbuat maksiat? Tidak ada, wahai Tuhanku. Hanya karena nafsu, karena pengen berbuat maksiat. Tidak ada alasan, tidak punya alasan yang kuat berbuat maksiat. Hanya nafsu. Nah, kemudian Allah berfirman, apakah kamu mempunyai alasan? Sudah tadi, tidak, wahai Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan yang lain sisi kami, masih ada kebaikan. Karena itu tidak ada yang didolimi pada hari ini. Nah, kemudian dikeluarkanlah satu catatan, satu amalan yang di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian orang tadi berkata, ya Allah, apa harganya satu lembar dengan catatan yang sangat tebal? Tadi ini hanya satu lembar, tapi catatan amal buruk itu sangat banyak. Apa ini ada fungsinya? Oh, cuma satu lembar dibandingkan dengan catatan yang sangat tebal tadi. Hadirkan timbanganmu. Nah, ditimbang saja. Dia berkata, wahai Rabbu, apa artinya satu kartu amal ini bila dibandingkan buku catatan besar ini? Ya tadi catatannya buruk sangat banyak. Nah, kemudian dia hanya dikasih satu lembar. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Nabi melanjutkan, lalu diletakkanlah buku catatan besar pada satu sisi, sedangkan kartu amal kebaikan diletakkan sisi yang lain. Dan di dalamnya hanya ada kalimat Allah. Maka buku catatan besar itu ringan timbangannya, sedangkan kartu amal itu berat. Nah, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada kalimat Allah. Maksudnya kalimat la ilaha illallah tadi, itu berat ternyata. Nah, maka zikir paling utama la ilaha illallah selalu diucapkan sebagai usaha juga agar kita nanti di akhir hayat bisa mengucapkan itu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, zikir paling utama. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah. Dari Jabir bin Abdillah, yaqulu, dia bercerita, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalu dzikri, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan doa yang paling utama alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan sebetulnya kalimat zikir kan pujian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ternyata
kalimat hamdalah ini juga bagian dari doa. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah, maka itu sama saja dengan kita minta rezeki kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur kepada Allah, syukur itu kan hamdalah kan. Kalimat hamdalah itu kan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ternyata ketika bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambah kepadamu akan nikmatku. Nah itu. Jadi kalimat hamdalah di samping dia kalimat zikir, nah dia juga bermakna doa. Nah, dengan kita mengucapkan hamdalah, maka sebagai tanda syukur, dengan syukur kita Allah akan menambah karunia-Nya kepada kita. Begitu, urutannya begitu penjelasannya. Kemudian berikut, amal yang paling utama, banyak ganjarannya, menyamai pahala memerdekakan budak. Tapi ini agak panjang, bukan agak panjang, sudah kita baca. Yang lengkap, kalimat la ilaha illallah yang lengkap. Man qala, barang siapa yang mengucapkan berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali. Agak lama menghitung, tapi saya pernah menghitung 15 menit insya Allah selesai. 15 menit itu selesai. Karena kalau menghitung apalagi pakai tangan kadang kita meniti aja, hitungnya pertama, setelah itu di menit 15 menit itu sudah 100 selesai. Hitungnya menit, biar tidak menghitung terus. Kalau saya ketika naik motor pernah sambil menghitung, itu jarak dari rumah itu sampai Godian itu selesai 100, sekitar 9 kilo. Rumah saya sampai Godian, perempatan pasar itu selesai, 100 itu selesai. Sambil menghitung, 100 sampai sini. Nah maka besoknya lagi sudah ada menghitung, kalau sudah dari rumah sampai Godian baca zikir la ilaha illallah wa la syarikalah. Nah sampai Godian kemudian ganti zikir yang lain. Nah begitu. Cara menghitung biar lebih mudah. Karena tidak harus 100, lebih banyak lebih baik. Barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, kanat lahu, maka baginya adlu asri riqabin, seperti pahala memerdekakan 10 budak. 10 budak harganya juga macam-macam, ya, tergantung kuatnya. Kalau budak itu semakin kuat maka mahal. Harganya kalau yang kuat ya sama dengan onta yang gede. Onta itu kalau yang gede, kalau sekarang sekitar 50 juta, maka berapa? 50 juta kali 10, sudah banyak kan, 500,5 M ya kan. Memerdekakan budak, ibarat memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa mukhiyat, dihapuslah darinya mi'atu sayi'ah, 100 dosa kesalahan. Wa kanat lahu khirzan minas syaitan, dan itu sebagai penjaga baginya dari gangguan setan. Yaumahu, pada hari itu, kata yumsia, sehingga sore. Jadi bukan hanya menghapus dosa, pahala, tetapi juga sebagai pelindung dari gangguan setan. Walam yati akadun bi afdhali mimma ja'a bihi, tidak ada seorang pun yang lebih utama darinya pada hari itu. Dia orang yang paling utama pada hari itu, illa akadun, kecuali seseorang amila aktsara min dzalik, yang beramal berzikir lebih dari itu. Lebih dari 100, ternyata ada yang lebih dari 100. Maka yang 15 menit tadi, itu bisa lebih, bisa kurang, tergantung kita tergesa atau tidak. Tapi 15 menit kalau kita membacanya wajar, insya Allah sudah sampai 100. Nah begitu, jadi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini lengkapnya, lengkapnya. Tapi kalau itu terlalu panjang, ya la ilaha illallah saja juga tidak masalah. La ilaha illallah
sampai 100, tetapi tentu fadilahnya berbeda ya. Ketika kita baca lengkap ya, kita zikir la ilaha illallah saja juga boleh gitu kan. Ketujuh, terjaga darah, harta dan kehormatannya. Kita sudah saya sampaikan. Yaqulu, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk memerangi manusia kata yaqulu, sehingga manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu, maka terjagalah dariku hartanya, tidak boleh dirampas. Wa nafsahu, dan jiwanya sudah tidak boleh dibunuh. Illa bihaqqihi, kecuali karena haknya ya. Harta diambil karena zakat, dibunuh karena dia membunuh orang lain, nah, maka harus dibunuh. Okay. Illa bihaqqihi, itu yang dimaksud, kecuali karena haknya ya. Karena harus dibunuh karena dia membunuh orang. Wa hisabuhu Allah, sedangkan hisabnya urusan Allah. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah dia saudara. Maka kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalau meninggal tetap wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, meskipun tidak sholat. Tetapi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, di KTP-nya juga Islam, nah, maka fardhu kifayah harus dilaksanakan, harus dilaksanakan, dimandikan, kafani, sholatkan, dikubur. Nah, 4 itu harus dilaksanakan, karena bagaimanapun dia telah bersyahadat. Hisabnya urusan Allah, kok dia bersyahadatnya hanya pura-pura, bukan urusan kita. Maka Rasulullah mengatakan hisabuhu Allah, hisabnya urusan Allah. Maka tadi yang saya ceritakan di bawahnya, yang Usamah bin Zaid membunuh seorang kafir dalam perang, padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah diingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami dalam suatu pasukan. Suatu pagi kami sampai di Hurukot, yaitu suatu tempat di daerah Juhainah. Kemudian aku berjumpa dengan lelaki, yang lelaki tersebut tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah, padahal itu salah satu target yang dikejar. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun aku tetap menikamkannya, Lalu aku merasa ada ganjalan dalam diriku karena hal tersebut, sehingga kejadian tersebut aku ceritakan kepada Rasulullah. Kenapa kamu membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Aku menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya lelaki itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut ayunan pedangku. Kemudian Rasulullah bersabda, sudahkah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu dia benar-benar mengucapkan kalimat syahadat atau tidak? Rasulullah terus mengulang-ulang pertanyaan itu kepadaku hingga menyebabkan aku berandai-andai, andaikan waktu itu aku baru masuk Islam. Usamah menjadi merasa bersalah. Dalam riwayat yang lain, Usamah kemudian diperintah Rasulullah untuk menebus kesalahannya, yaitu membayar diat. Dianggap membunuh tanpa sengaja, yang diatnya diat ringan, tetapi tetap 100 ekor unta, cuma usianya yang belum tua, di bawah 5 tahun. Karena kalau diat berat itu yang usianya sudah 5 tahun, 100. Jumlahnya tetap 100, tetapi yang masih kecil lah bahasa kitanya. Nah begitu, jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah Islam secara zahir. Batinnya bukan urusan kita, urusan Allah. Kalau batinnya tetap tidak iman, nah itu berarti munafik. Tapi kita tidak tahu munafik itu yang mana. Tapi kita hanya diperintahkan untuk yang zahir. Nahnu nahkumu bil dzawahir. Kita menghukumi sebagai manusia hanya yang nampak, yang kelihatan. Batinnya wa hisabuhu ala Allah. Urusan batin, nah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Begitu. Berikut, syafaat paling utama, syafaat paling menyenangkan. Kalau saudara kita menganggap salawat itu syafaat paling utama, padahal bukan. Syafaat paling utama itu la ilaha illallah. Syafaat bersyahadat 1000 kali, tetapi la ilaha illallahnya tidak benar, tidak ada gunanya.
La ilaha illallahnya tidak benar dalam arti dia masih berbuat syirik. Sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi berbuat syirik, nah salawatnya sia-sia. Ada hadis yang lain, tapi belum saya sebut di sini. Dari Abu Hurairah, aku bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas? Siapakah orang yang paling berbahagia bisafaatika dengan syafaatmu yaumal kiamah pada hari kiamat? Nah, ini pertanyaan dari Abu Hurairah awalnya. Laqad danantu, aku menyangka wahai Abu Hurairah bahwasanya engkau adalah orang yang bertanya pertama kali mengenai hal ini. Tidak ada seorang pun yang bertanya mengenai hal ini selainmu. Karena aku melihat engkau adalah orang yang sangat perhatian dalam masalah hadis. Abu Hurairah memang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah itu ada 5.000 lebih. Di ilmu hadis itu ada catatannya. Abu Hurairah itu 5.000 lebih. Di bawahnya itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu 3.000. Di bawahnya lagi Ibnu Abbas. Di bawahnya lagi Ibnu Umar. Itu di ilmu hadis dipelajari. Saya sudah lupa jumlahnya berapa. Tapi yang saya masih ingat Abu Bakar, Abu Hurairah dan Aisyah. Kalau Abu Hurairah itu 5.000 lebih, Aisyah itu 3.000 lebih sedikit. Kalau yang Ibnu Abbas, Ibnu Umar saya sudah lupa jumlahnya berapa. Kemudian Rasulullah bersabda, as'adun nas, orang yang paling berbahagia bisyafaati dengan syafaatku yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi, yang itu murni dari dalam dirinya juga betul-betul yakin bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi bukan hanya ucapan, tetapi keyakinannya harus betul. Kita betul-betul meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tidak berbuat syirik. Nah, konsekuensinya, kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, nah, maka kita betul-betul beribadah kepada Allah, tidak syirik. Nah, karena kalau kita syirik, syahadatnya batal. Karena mengingkari la ilaha illallah. Seharusnya kalau la ilaha illallah itu sudah tidak boleh syirik. Nah, kalau dia syirik berarti la ilaha illallahnya belum merasuk ke dalam jiwanya. La ilaha illallahnya baru di lisan, tetapi belum sampai hati. Kalau orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah masih syirik, nah berarti belum khalisan min qibali nafsi, belum bersumber dari dalam jiwanya. Belum yakin dia, belum mantap berarti. Ada riwayat Imam Ahmad nomor sekian, Imam Bukhari nomor sekian, dan Imam Nasai. Ada yang sudah saya tulis lengkap, tapi juga ada yang belum. Sejuta kebaikan. Saya awalnya ketika mendapat hadis ini saya ragu betul. Di dalam bahasa hadis itu saya belum pernah menemukan bahasa 1000. Karena 1000 itu belum dikenal di dalam bahasa Arab di zaman itu. Hitungan paling tinggi itu hanya 1000 alfun. Tapi 1 juta itu belum ada. Nah, cuma sekarang sudah dimasukkan, ada transliterasi bahasa asing tapi masuk bahasa Arab. Miliun itu kalau dalam bahasa Arabnya itu sekarang 1 juta. 1 miliun, padahal miliun kan dari bahasa asing. Nah, tapi itu sudah diserap jadi bahasa Arab. Ada bahasa serapan yang masuk. Kalau di dalam hadisnya alfu alfin. Maka ketika mendengar hadis ini pertama kali saya lacak hadisnya. Ini betul ada hadis ini. Oh, ternyata memang ada, ketemu. Saya cari dari Umar. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man dakhala suq. Nah, ini doa masuk pasar. Man dakhala suq, barang siapa masuk pasar. Yang dimaksud pasar itu ya tempat perbelanjaan, toko, mall itu bahasa Arab termasuk pasar, karena pasar itu kan tempat transaksi ya, bukan hanya pasar tradisional. Yang dimaksud suq di dalam hadis itu, nah, itu tempat jual beli lah. Kalau kita yang sekarang modern ya di mall, supermarket, minimarket atau toko biasa, itu di dalam istilah Arab dulu tetap itu namanya suq.
faqala. Kemudian dia membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya. Ada tambahan sedikit yang mungkin belum hafal, nanti bisa dihafalkan. Maka kata Allahu lahu, Allah mencatat baginya alfu alfin. Nah, bahasa Arabnya alfu alfin, 1000. 1000 kali 1000 kan, nah 1 juta. Maka Allah mencatat baginya 1 juta hasanatin kebaikan. Alfa alfin hasanah. Nah, 1 juta kebaikan. Nah, ini bahasa Arabnya dulu, tapi kalau sekarang miliun, 1 miliun. Wa maha anhu alfa alfi hasayi'ah, dan dengannya Allah menghapus 1 juta keburukan. Nah, kita semoga kita tidak sampai berbuat keburukan sampai 1 juta, banyak. Kalau ternyata tidak punya kesalahan, nah, maka itu berganti menjadi pahala. Warafa'alahu, dan Allah mengangkat derajatnya alfa alfi darajatin, 1 juta derajat juga. Nah, ini awalnya cuma di dalam satu tulisan yang saya temukan, cuma riwayat Imam Ahmad. Tapi ternyata setelah saya teliti, ternyata ada juga Imam Tirmidzi, ada Ibnu Majah, ada Imam Darimi. Nah, nomor hadisnya sudah saya tulis di situ. Nah, jangan mau ngecek, tinggal diketik aja nomor hadis itu langsung keluar di sana. Terakhir, salah satu dari 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Nah, maka kalau saya zikir biasanya pakai ini. Kadang kalau yang la ilaha illallah tadi sudah selesai, nah kemudian di sini ini zikir yang paling lengkap menurut saya. Dari Samurah bin Jundab, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam, kalimat yang paling dicintai ilallahi oleh Allah arbaun, ada 4. Nah, ini dalam hadis kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ini kita semua insyaallah sudah hafal. Ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ini kan lengkap, ada tasbih, ada tahmid, alhamdulillah, tasbihnya subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, ada takbir Allahu akbar. Nah, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak mengapa kamu memulai dari kalimat yang mana saja, tidak harus urut. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah boleh. Tidak urut, kalau ini boleh tidak urut. Tapi kalau yang paling kita biasa menghafalkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini zikir yang mengandung 4 jenis zikir. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Nah, maka ini yang kadang kalau sudah lainnya terbaca, nah maka ini yang banyak saya baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lengkap karena lengkap. Nah, begitu riwayat Imam Muslim nomor sekian. Nah, itu jamaah rahimakumullah, 10 hadis yang menjelaskan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ada yang lain tetapi hadisnya lemah. Tidak perlu diyakini, tapi kita hanya sekedar tahu. Kita bisa mengingatkan kalau ada orang lain menyampaikan seperti ini, dikatakan itu hadisnya lemah, tidak usah diyakini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ah marrah, 100 kali juga, maka ja'a yaumal qiyamah, akan datanglah pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badar, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Di sini tidak ketemu saya ini riwayatnya siapa, karena salah cak. Tidak ada satupun perawi hadis yang meriwayatkan ini. Ini hadisnya palsu berarti, karena tidak ada satupun perawi yang meriwayatkan ini. Memang ada yang semisal, tapi ini juga hadisnya dhaif. Musnad oleh Tabrani dalam Musnad As-Samin yang ketemu, tetapi beda redaksinya. Mamin abdin, kalau di sini mamin abdin yaqulu, tidaklah seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah mi'ah marrah. Di sini cuma la ilaha illallah tanpa tambahan Muhammadur Rasulullah. Mi'ah marrah,
maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat wajahnya seperti bulan pada bulan purnama. Ya. Tapi hadisnya sekali lagi lemah, ya. Tidak perlu diyakini. Fadilahnya sudah ada dalam 10 hadis tadi. Nah ini hanya tambahan, gitu. Tapi sekali lagi hadisnya lemah, maka tidak perlu diyakini. Terbebas dari siksaan Allah. Kalau ini juga secara nalar juga kurang tepat, ya. Karena selama dosanya tidak diampuni, ya tetap disiksa, ya. Karena ada dosa yang diampuni, ada yang tidak. Kalau doanya diampuni berarti sudah tidak disiksa. Ya kalau dosanya tidak diampuni tetap disiksa. Ya. Dosanya dibersihkan dulu di neraka. Ya. Kalau dosa-dosanya sudah disiksa, nah barulah masuk surga. Nah, maka ini secara akal juga salah. Ya. Kalau Allah Ta'ala la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah adalah kalamku, firmanku, wa ana huwa. Akulah itu. Waman qolaha, maka barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, ia masuk dalam jaminanku, dijaga penjagaanku. Waman dakhala hisni, dan barang siapa yang telah masuk dalam jaminanku, amina min iqabi, dia akan selamat dari siksaku. Tapi hadisnya lemah. Ada riwayat Imam Dailami dan Ibnu Asakir. Nah ini perawi yang asik juga jenengan. Memang ada kitabnya riwayat Imam Dailami dan Ibnu Asakir, tapi banyak dhaifnya. Kalau diriwayatkan dua imam ini, hadisnya banyak yang dhaif. Maka harus diteliti lebih detail. Kalau riwayat Imam Dailami dan Ibnu Asakir, termasuk Tabrani tadi, itu harus diteliti lebih. Diampuni dosa-dosanya. Ini juga lemah. Tetapi ada hadis yang di atas, gitu. Kalimat la ilaha illallah itu salah satu penebus dosa. Tapi kalau yang redaksi ini yang lemah. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala akan berfirman, sodako abdi, benar hambaku telah mengucapkan itu. Anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku. Ushidukum, maka aku persaksikan kepada kalian, ya malaikati, wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dosa-dosanya, mata qaddam, apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya, wa mata akhara, dan apa yang belum, apa yang akhir. Nah, tapi ini juga tidak ada perawinya, gitu. Maka di situ ada kali tanda tanya itu, karena saya tidak menemukan. Gitu. Ini hadis riwayat siapa? Gitu. Karena yang namanya hadis harus ada perawi, rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Ahmad, itu harus ada. Maka ketika tidak ada perawinya, nah itu tanda-tanda hadis itu tidak benar. Tanda-tanda hadis itu lemah. Karena setiap hadis harus ada. Ketika tidak ada, nah itu tidak jelas. Ini siapa yang meriwayatkan? Nah jelas berarti. Maka tidak perlu diyakini, termasuk ini. Ini tidak perlu diyakini. Saya kira begitu. Sekarang sudah jam 8:48 dalam komputer saya. Nah, monggo kalau ada pertanyaan. Untuk pertanyaan bebas saja. Ketika ada yang ragu, kurang jelas dalam suatu hal, atau jenengan mendapatkan sesuatu pengajian kok ragu, nah, monggo ditanyakan, ya kan, insyaallah akan kita jawab. Monggo Bapak Ibu, jika perlu penjelasan kaitanipun kalian materi wonten ing dalem menika, kalian mbok pilih sanesipun kasumaraken, monggo. Monggo. Bodoh paham apa? Monggo. Monggo. Langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Menanyakan tentang ada hadis tentang ada orang yang masuk surga karena catatan amalnya hanya tertulis kalimat la ilaha illallah. Mungkin sebagian ulama menamai itu hadis bitokoh ya. Kemudian apakah itu bisa dikaitkan dengan adanya hadis yang lain yang kalimatnya itu ada orang yang terakhir masuk surga dengan predikat jahanamiyun, jahanamiyun yang terakhir masuk surga. Apakah itu orang yang sama atau sudah apa? Ya, memang ada beberapa riwayat, ya.
nanti itu saya lupa, sudah ada sebetulnya, saya sudah menulis itu karena dulu pernah ada yang bertanya, kemudian akhirnya saya cari. Jadi dalam hadis tadi, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Tapi belum saya tulis tadi. Tapi saya kebetulan aja hafal karena memang sering kita sampaikan. Barang siapa yang mempunyai iman meskipun hanya seberat biji sawi, dia akan masuk surga. Dia berarti sudah bersyahadat, punya kalimat syahadat tadi. Nah, kemudian dalam satu hadis dijelaskan mengenai tentang syafaat. Ketika Nabi sudah memberikan syafaatnya para malaikat, beberapa malaikat kan juga diberi hak untuk memberi syafaat. Orang-orang soleh sudah memberi syafaat. Nah, tinggal Allah. Kemudian Allah mengambil satu bara dari dalam neraka. Jadi sudah berwujud arang. Kemudian arang itu diambil, kemudian oleh Allah dicelupkan ila nahrul hayah, sungai kehidupan, dicelupkan. Nah, ketika bara api ini dicelupkan ke dalam sungai kehidupan tadi, tiba-tiba dia menjadi seorang, menjadi manusia. Dia manusia. Dia itu yang memang di dalam hadis orang yang terakhir masuk surga itu. Dia terakhir masuk surga. Nah, kemudian dia ditanya, gerangan apa kamu bisa selamat dari neraka? Itu riwayatnya agak panjang itu. Gerangan apa yang menyebabkanmu bisa selamat dari neraka? Maka orang ini mengatakan, aku tidak mempunyai satupun kebaikan kecuali seingatku ketika di dunia ini. Ketika aku meninggal, sebelum meninggal aku berwasiat agar jenazahku dibakar. Kemudian abunya disebar ke seluruh penjuru tempat. Abunya disebar kemana-mana. Kenapa kok abunya disebar ke seluruh tempat? Karena aku takut kalau aku nanti dibangkitkan oleh Allah. Nah itu, dia masih ada rasa takut kepada Allah. Jadi abunya minta disebar kemana-mana agar katanya ia tidak bisa dibangkitkan. Ini seingat saya riwayat Imam Muslim atasnya. Tapi saya cari kemarin belum ketemu lagi. Tapi dulu saya masih ingat, saya pernah nulis hadis itu. Bukan nulis, sudah saya kutip, sudah ada dalam tulisan saya. Tapi tulisannya saya judulnya lupa. Saya cari lagi belum ketemu. Hadisnya juga saya cari kok belum ketemu. Tapi saya masih ingat betul cerita itu. Nah itu dia, maka kemudian disebutkan dialah orang yang paling terakhir masuk surga. Jadi kebaikannya hanya dia ada rasa takut kepada Allah. Dia ternyata masih merasa takut juga kepada Allah. Maka tadi pesannya agar jenayahnya dibakar sampai menjadi abu, kemudian abunya disebar ke berbagai penjuru. Kenapa? Agar aku tidak bisa dibangkitkan oleh Allah. Ternyata oleh Allah tetap bisa dibangkitkan. Nah begitu. Ini mungkin betul ya. Jadi memang ada kaitannya kalau saya itu. Ini orang yang terakhir masuk surga. Termasuk tadi, barang siapa yang di dalam dirinya ada iman meskipun hanya seberat biji sawi, nah, masuk surga. Nah, tadi kan itu kan kecil sekali toh. Dia tidak pernah beribadah apapun, tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Tapi masih bisa masuk surga karena masih punya keyakinan Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai sesembahan. Itu maka tadi yang saya sampaikan di awal, miftahul jannah tadi, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini Allah itu Tuhan kita, kesesembahan kita, nah itu sudah ada jaminan masuk surga. Cuma masuk surganya bisa jadi yang paling akhir tadi, kalau kita tidak punya amal soleh katanya. Begitu. Monggo, yang lain. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah masyarakat itu sering orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia tidak sholat. Nah, pertanyaannya apa? Nah, apakah itu juga dijamin masuk surga? Ya, cukup. Cukup. Ya, kalau meyakini dalam hadisnya tadi min kibali nafsi, meyakini tidak, itu hanya sekedar diucapkan atau dia meyakini. Orang-orang munafik Abdullah bin Ubay itu bersyahadat tapi ahli neraka karena ucapannya hanya di lisan, dia tidak meyakini. Maka tetap ada keyakinan. Yakin tidak? Mengucapkan la ilaha illallah, yakin
meskipun tidak sholat, tetapi meyakini sebetulnya Allah itu satu-satunya Tuhan. Memang masih banyak, termasuk tadi dia meyakini Allah itu Tuhan, tetapi dia untuk beribadah malas. Tapi dia sudah punya kunci surga tadi, tapi masuk surganya bisa jadi paling akhir tadi. Selama dia meyakini tadi, man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman tadi. Barang siapa di dalam jiwanya ada iman, meskipun misqala dzarratin dzarrah, misqala dzarrah hanya seberat biji sawi, masuk surga dia. Nah itu, jadi kalau itu kita tidak tahu persis, masalahnya kita kan wa hisabuhu 'ala Allah. Tapi yang jelas secara zahir dia diakui seorang muslim, tetapi hisabnya urusan Allah. Maka ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah kan menyolatkan kan, tapi diprotes oleh para sahabat. Rasulullah, kenapa kau menyolatkan orang? Dia sudah bersyahadat. Tapi ternyata oleh Allah dibenarkan protesnya para sahabat tadi. Kalau kita tahu betul dia munafik, tapi kan kita tidak tahu, karena kalau Nabi kan tahu, orang-orang Nabi tahu persis Abdullah bin Sabah itu munafik, tapi dia tetap menyolatkan. Tapi kemudian dia ditegur oleh Allah, turunnya surat At-Taubah yang 80. Wala takum fihi abadan, janganlah kamu sekali-kali berdiri di depannya jenayahnya orang-orang munafik, maksudnya itu larangan mensalatkan. Itu dalam At-Taubah ayat 80. Sekitar itu kalau tidak 80, 85. Itu kan ada pertanyaan, ya, ada ceritanya, awalnya ada pertanyaan, saya beberapa kali ditanya, itu Ustaz, apakah orang kalau tidak pernah sholat tetap kita sholatkan? Nah, pertanyaannya kan itu. Iya, selama dia muslim disolatkan. Ada banyak cerita, nanti insya Allah kita bahas, siapa yang berhak disolatkan itu. Nabi, bahkan Nabi pernah, Nabi tidak mau mensolatkan, tetapi sahabat disuruh mensolatkan. Nabi sendiri tidak mau mensolatkan, tapi sahabat disuruh mensolatkan. Itu ketika dia meninggal punya hutang dan tidak punya harta untuk membayar. Nabi ketika dihadirkan jenazah, wahai Nabi sholatkanlah. Nabi pertanyaannya, apakah dia punya hutang? Punya, wahai Rasulullah. Apakah punya harta untuk membayar? Oh punya. Apakah Nabi mensolatkan? Nah suatu saat dihadirkan lagi jenazah, apakah dia punya hutang? Punya, Rasulullah. Apakah punya harta untuk membayar? Tidak, wahai Rasulullah. Shollu ala sahibikum, sholatkanlah temanmu. Nabi tidak mau menyalatkan. Nah kemudian ada sahabat yang bernama Abu Qatadah, ya Rasulullah, alayya dainuhu, wahai Rasulullah, hutangannya jaminanku, aku yang akan membayarkan hutangnya. Nah baru Rasulullah mau mensalatkan. Boleh, di sesama muslim saling membantu menyaur hutang temannya, itu boleh, ya, sesama itu hubungan anak Adam. Nah begitu Pak. Jadi prinsipnya kalau sudah la ilaha illallah, secara hukum kita mensalatkan. Kalau dia la ilaha illallahnya hanya di lisan, tidak di dalam hati, yang tahu hanya Allah. Nah, kalau hanya itu ya tetap di neraka, tidak masuk surga. Yang masuk surga kalau man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Nah, mengucapkan dan betul-betul ada di dalam hatinya kalau Allah itu betul-betul satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itu yang baru bisa masuk surga. Selama dia, apalagi ateis yang tidak mengakui Tuhan sama sekali, atau yang mengakui Tuhan itu banyak syirik, berarti tidak diampuni kan itu. Berarti tidak surga kalau itu. Begitu? Jadi kaitannya begini, ketika dia mengucapkan syahadat itu hanya ketika dia mau nikah. Memfitnah. Mau nikah. Ya. Kan membaca syahadat. Oh ya. Setelah itu dia tidak sholat. Gitu loh. Padahal kalau tidak salah ada hadis yang mengatakan bainal mu'min wal kufri tarkus shalah, bainal mu'min wal kufri tarkus shalah. Batas antara mukmin dan kafir itu adalah ketika dia meninggalkan sholat gitu. Sehingga pertanyaan saya yang pertama, apakah kemudian ketika orang sudah mengucapkan syahadat kemudian dijamin masuk surga? Padahal dia kemudian setelah mengucapkan syahadat dia tidak pernah sholat. Ya. Ya, memang di dalam hadis bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Bedanya seorang muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Itu kufur amali namanya. Karena kafir nanti dibagi, ada kufur imani, ada kufur itikadi, ada kufur amani. Kufur itikadi itu memang dia tidak meyakini adanya Allah. Itu kufur amali. Dia tidak mau menjalankan
syariat. Tapi secara hukum kalau dia memang sudah bersyahadat, kembali kepada hadis tadi, hisabuhu ala Allah, hisabnya urusan Allah. Jadi kalau sudah bersyahadat, dia berhak disalatkan. Bukan berhak, kita sebagai muslim wajib fardu kifayah berjalan. Tapi bagi masing-masing orang pilihan, masing-masing orang pilihan, mau udah pernah sholat kok sholatkan, saya tidak mau nyolatkan, itu boleh, pilihan. Karena tadi Rasulullah tadi ketika ada orang meninggal punya hutang, Nabi tidak mau menyolatkan, tapi Nabi menyuruh sahabat untuk menyolatkan karena dia tetap muslim. Tapi pilihan. Maka nanti ada pembahasan sendiri. Ibnu Mas'ud atau Hudzaifah, antara dua sahabat itu, karena Rasulullah tadi juga tidak menyolatkan orang munafik tadi. Ketika Rasulullah sudah wafat, nah Umar itu rujukannya kepada Ibnu Mas'ud ketika ada jenazah yang tidak disalatkan. Itu suatu saat ketika ada yang meninggal, Ibnu Mas'ud tidak mau menyolatkan. Umar tanya, apakah dia munafik? Iya. Nah itu ceritanya setelah perang Uhud, itu kan ada 300 orang yang mundur kan dari perang Uhud itu, yang itu semuanya munafik. Yang tidak semua orang tahu nama-namanya, tapi Ibnu Mas'ud tahu karena dia diberitahu oleh Rasulullah. Tidak semua sahabat diberitahu, tapi yang diberitahu hanya Ibnu Mas'ud bercerita. Maka Ibnu Mas'ud tahu orang-orang ini munafik itu tidak mau menyolatkan. Itu ada ceritanya, saya sudah ada tulisannya, menyolatkan orang munafik gitu. Nah maka yang sifatnya amali tadi, yang sifatnya amali, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, nah, maka pilihan. Tetapi secara hukum dia tetap wajib disalatkan, fardu kifayah. Tapi masing-masing pribadi terserah kita. Wong sudah jam menyolatkan, saya tidak mau menyolatkan, boleh, tapi tidak boleh ajak-ajak, tidak boleh ajak-ajak gitu. Karena menjaga nama baik, tidak boleh ajak-ajak, tidak usah menyolatkan, tidak boleh provokasi gitu. Begitu nih, monggo Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan pertanyaan dari Pak Raharjo tentang orang yang sudah syahadat atau membaca la ilaha illallah. Bentar Pak, saya tak agak maju sedikit. Saya kurang langsung aja. Ya. Monggo. Itu beliau tidak menjalankan sholat, tapi kebiasaan setiap hari di laptop itu yang dibaca tafsir Quran. Tafsir Quran. Malah saya pernah dikasih kopian. Lo ini kalau mau mulang ngaji nganggo iki lo. Lo mulang ngaji. Dan kemarin di bulan Halal Bihalal tahun kemarin itu masuk masjid. Nah yang saya tanyakan, apakah saudara saya seperti itu nanti kalau meninggal dunia berhak untuk disolatkan, dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan. Ya kadang manusia memang ada seperti itu. Dia beramalnya sudah bagus, mau mencari ilmu, tetapi untuk beramal ibadah yang wajib itu kadang masih berat, itu juga ada. Nah yang seperti itu memang perlu kita bimbing, perlu kita ajak, kita dekatai. Kalau urusan surga tadi tetap kembali kepada hadis tadi, wa hisabuhu ala Allah. Selama dia punya iman tadi, yang seperti itu biasanya mesti punya iman, maka insya Allah masih ada jaminan masuk surga. Cuma masuk surganya kapan, wallahu alam. Tapi secara amaliyah dia mungkin punya banyak amal, bangun masjid, banyak sedekah, kan mungkin tak? Banyak Pak yang seperti itu sedekahnya, tapi untuk diajak salat masih susah, itu juga masih ada. Yang jelas kalau dia sudah beriman, disalatkan tetap pasti wajib, karena itu fardu kifayah. Cuma masing-masing orang tadi punya pilihan kalau sudah seperti itu. Kalau orang yang soleh biasanya menyolatkan juga banyak. Jadi kalau orang yang tidak sholat itu kadang mau menyolatkan juga malas kok. Dia aja sholat malas kok disolatkan. Biasanya kan alasan gitu. Boleh kita seperti itu, boleh. Saya masih ingat dulu ketika tetangga saya, ketika saya masih di Urobrojan, masih
dan di Pamong di Mualimin itu ada tetangga kita, ya cuma selisih satu rumah. Saya kira orang ini tidak sholat karena pemabuk, dan dia meninggal juga karena mabuk oplosan waktu itu. Saya kira tidak salah, tapi pas saya khutbah, oh ternyata ada di belakang anak ini, ternyata ada di belakang anak ini. Nah ketika meninggal karena oplosan itu, mayoritas di sekitar saya tidak mau menyolatkan. Nah tapi saya tidak tahu apakah sudah ada menyolatkan atau belum Pak. Sudah saya menyolatkan karena khawatir kalau belum ada menyolatkan, ngambil fardu kifayahnya. Saya nyolatkan waktu itu. Mampu meninggalnya oplosan. Waktu itu ada 3 orang yang meninggal Pak, karena oplosan itu. Ada 3 orangnya masih ingat, tahun 2000 berapa itu ya. Nah, sekitar 2005 udah 2006 waktu itu. Di utaranya lapangan Mancasan itu. Itu saya masih ingat begitu. Maka kalau yang seperti itu, nah, kita pilihan. Mau ini orang tidak pernah sholat, ya sudah saya tidak usah nyolatkan, boleh. Pilihan. Cuma tadi tidak usah ajak orang lain tidak sholat itu Pak. Begitu, monggo kalau masih ada. Monggo. Ntar saya tak maju sedikit Pak. Ya suaranya tidak terlalu dengar ya. Monggo. Di tempat takziah beberapa kali saya menemukan benar di mana orang itu ketika memberikan tausiah dan dia mempersaksikan pada para takziah. Dia itu mempersaksikan pada takziah saya nomor itu diulang 3 kali. Kemudian sebenarnya sebagian itu tahu jenazah Luhut sebenarnya tidak pernah sholat, pada menjawab saya. Kemudian Pak Kiai itu langsung mengatakan ini lebih dari 40 maka wajib masuk surga. Itu saya bertemu dengan beberapa kali tempat itu seperti itu kalau misi di tempat saya. Itu bagaimana dengan meskipun secara zahirnya itu ya sebagian tahu. Ini di saudara kita masih banyak yang gitu-gitu di kampung. Ini memang Pak Kau biasanya Pak. Ketika apa? Itu biasanya kan sambutan akhir itu ketika mau keberangkatan biasanya. Minta persaksian kepada yang bertajian, saya nama mboten. Maka mesti ngomong saya tuh, panjenengan coba berbeda mboten itu. Ini geger. Oh memang tidak baik kok. Nah ini hanya apa ya? Ini tidak bisa persaksian seperti itu. Tidak bisa. Itu bukan menjadi ukuran. Yang tahu masuk surga tidak hanya Allah, dari mana dia tahu wajib masuk surga? Dia hanya mengada-ngada. Orang ini banyak di kampung-kampung seperti itu masih banyak. Maka kita tidak usah ikut-ikutan. Tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada jamaah apakah ini baik tidak. Tidak tahu itu sumbernya dari mana. Memang ada di dalam hadis kalau para sahabatnya, orang lingkungannya mengatakan orang ini baik, tapi saya belum menemukan sumber yang sahih. Ini sumbernya dari mana ini? Kalau ada mempersaksikan, mayoritas di situ mempersaksikan orang ini baik itu akan masuk surga, itu memang ada. Tetapi saya mohon maaf, saya belum menemukan sumber aslinya dari mana. Itu memang anggapan di masyarakat seperti itu. Tapi ya sekali lagi yang berhak memasukkan ke surga atau tidak kan bukan kita, Allah. Maka jadi kok dia bisa tahu wajib masuk surga dasarnya apa? Kecuali berdasarkan dalil, berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil ya kita tidak boleh meyakini. Begitu. Itu memang masih banyak ya. Masyarakat kita rata-rata kalau di desa-desa itu, kalau yang saudara kita kalau di Muhammadiyah sudah enggak. Mesti ada persaksian tadi ini saya napa boten gitu Pak. Jadi ribet nanti. Jadi ribet nanti di kampung begitu.
Nggak tahu itu yang ngajarkan siapa. Bakau biasanya yang sepuh-sepuh biasanya masih begitu. Kalau tapi di kampung saya sudah ada. Di kampung kita karena mayoritas Muhammadiyah, memang ada sebelah kampung yang RT 2 itu bukan Muhammadiyah. Tapi ketika saya ngikuti juga sudah tidak ada yang begitu, sudah tidak ada yang niki saya apa-apa sudah tidak ada. Nah sudah terpengaruh dengan kita, tidak ada yang begitu. Karena kalau saya di sana, kalau pas saya di rumah saya biasanya yang disuruh mendoakan oleh sekarang. Kalau sebagian di selatan saya itu tidak ada doa pemberangkatan, jadi langsung berangkat. Kalau ya ada yang langsung berangkat, karena memang pada asalnya tidak ada, itu hanya tambahan saja. Pada asalnya memang aslinya tidak ada. Dulu Ustaz-Ustaz Mu'alimin yang sepuh itu juga cerita begitu, suruh doakan pemberangkatan jenayah itu pada tidak mau. Tapi karena untuk membina masyarakat tetap saya doakan kalau diminta mendoakan. Dulu sempat ribut. Direktur Mu'alimin ketika diminta masyarakat suruh doakan pemberangkatan jenayah, udah ada tuntunannya langsung berangkat. Tapi kan kadang kasihan gitu, ini bisa menimbulkan fitnah juga. Kalau saya tetap mendoakan, kalau diminta mendoakan saya mendoakan. Kalau tidak masalah ini. Karena memang tidak ada. Yang ada itu ketika pemakaman. Kalau pemakaman memang ada doanya. Kalau karena upacara pemberangkatan itu kan juga budaya, gitu. Pada asalnya Nabi mau berangkat sudah saja berangkat aja, tidak ada upacara perpisahan. Kalau mau berangkat siap sudah berangkat. Kalau kita masalahnya ada tradisi apa istilahnya pemberangkatan jenazah itu di zaman Nabi tidak ada berangkat. Kalau sudah siap berangkat, tidak ada pamitan. Nah, ada. Kalau kita biasanya keluarga memohonkan kalau punya utang monggo datang nanti. Itu mungkin hanya untuk itu, untuk mengingatkan kalau memang almarhum punya hutang, nah agar diselesaikan karena hutang nanti akan menjadi tanggungan di akhirat. Kalau di dunia tidak diganti kan, hutang di dunia kalau di dunia tidak disalurkan nanti di akhirat ditagih. Nah, maka ada perwakilan keluarga kalau almarhum punya hutang, nah, monggo diselesaikan dengan baik, mendatangi ahli waris nanti akan diganti hutangnya, nah, begitu. Tujuannya sebetulnya kan itu. Maka rata-rata di kita kan ada upacara pemberangkatan. Jadi kepada zaman Nabi kalau dilihat dalam hadisnya tidak ada. Kalau sudah memang siap berangkat saja begitu. Nah, kita mau nyoba begitu ya monggo. Jadi aneh kalau di kita ini. Kalau mau tidak masalah, waktu itu memang tidak ada kok. Tidak ada, memang tidak ada. Begitu, monggo. Kalau masih ada. Kenapa Pak? Kalau yang tadi katanya dengan misalnya mati dengan bunuh diri itu gimana? Kewajiban kita. Batak maju aja. Yang mati atau meninggal itu bunuh diri itu, apakah kita juga wajib untuk disolati atau mendoakan dan sebagainya? Bunuh diri. Oh, bunuh diri. Ya, ini kan hampir sama dengan yang tadi, mabuk tadi. Jadi kalau mabuk yang oplosan tadi kan ya sebenarnya seolah-olah bunuh diri. Ya. Kalau sudah tahu bahwa itu haram, diterjang kan bunuh diri, mengapa harus disolati? Ya. Yang kedua itu katanya dengan terusupan, budaya susupan atau terusupan. Kalau di Jawa Tengah mungkin berobosan. Nah itu gimana itu dulunya kok terjadi begitu? Monggo. Jadi berobosan itu hanya budaya, tidak usah kita ikut. Tidak tahu itu untuk apa, kita juga tidak jelas. Berobosan itu tujuannya apa, tidak jelas juga. Yang berhak, yang bunuh diri, semoga ketemu. Ada tulisan yang berhak disolatkan. Yang bunuh diri itu Nabi tidak mau menyolatkan, Pak. Tetapi sahabat suruh menyolatkan. Yang berhak disolatkan. Saya ketikkan. Bunuh diri.
mensolati orang yang bunuh diri. Ini. Kalau Nabi tidak menyolatkan, dari Simak, dari Jabir bin Samurah kala, utia Nabi dihadirkanlah kepada Nabi birojulin seseorang qatala nafsahu yang bunuh diri bimasa kiso falam yusolli alaihi, yang bunuh diri dengan anak panah, namun beliau tidak mensolatkan. Rasulullah tidak menyolatkan, tapi sahabat menyolatkan. Hadis sahih telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan sekian. Nah, qala Ahmad, la yusallil imam ala qatilun nafsi, seorang imam, pemimpin, ulama, tokoh tidak usah menyolatkan. Tapi wa yusalli alaihi ghairul imam, yang lain boleh menyolatkan. Karena dia sebagai muslim tetap berhak disolatkan. Tetapi seorang tokoh sebaiknya tidak usah menyolatkan, karena apalagi Nabi kan, apa yang disolatkan Nabi itu, doa Nabi kan pasti dikabulkan. Nabi tidak mau menyolatkan kan. Tidak mau menyolatkan Rasulullah. Tapi orang lain suruh menyolatkan, sama yang punya hutang tadi. Nabi tidak mau menyolatkan, tapi orang lain suruh menyolatkan. Nah begitu. Jadi kalau ada orang mati bunuh diri, maka bagi tokoh sebaiknya tidak usah menyolatkan. Tapi yang lain suruh menyolatkan. Suruh orang lain suruh sholat aja. Kecuali tidak ada orang lain yang menyolatkan, tetap disolatkan. Jadi fardu kifayahnya kena. Kalau tidak ada seorang pun yang menyolatkan, nah kita semua juga kena dosa, karena secara hukum dia wajib disolatkan. Ini hadisnya agak panjang. Ini ceritanya hampir sama. Orang yang mati bunuh diri tadi, Nabi tidak mau menyolatkan. Jika demikian maka aku tidak mensolatkan. Nah ini ceritanya yang mati bunuh diri juga. Tapi harusnya panjang banget ceritanya. Ini cuma cerita saja. Cuma Nabi setelah yakin orang ini mati bunuh diri, dia tidak mau menyolatkan. Kat ra'aituhu yang karu nafsahu bimasa kisah ma'ahu. Dia menggorok lehernya yang karu nafsahu. Dia bunuh diri dengan masakis tadi, dengan tombaknya tadi. Nah, kemudian antara ayat tahu, apakah kamu melihat langsung? Kalau Nabi ya Rasulullah, dia bunuh diri. Idan kalau begitu la usolli alaih, kalau begitu aku tidak menyolatkan. Nah, kalau begitu aku tidak menyolatkan, bukan berarti yang lain tidak sholat. Nabi yang tidak sholat. Nabi tidak melarang orang lain menyolatkan. Maka yang lain tetap mensolatkan. Jadi Nabi tidak menyolatkan, tetapi tidak melarang orang lain untuk menyolatkan. Nah begitu, itu bunuh diri sih. Saya dulu masih ingat ketika SD itu Pak, di kampung itu ada yang bunuh diri, gantung diri itu biasanya kan hanya di sini, itu gantung dirinya di pohon kelapa Pak, tinggi banget itu. Padahal orang ini tidak bisa naik pohon kelapa, saya masih ingat waktu itu. Yang bisa naik waktu itu orang tetangganya kan sudah tidak bisa semua. Waktu itu dari kepolisian saya ingat saya. Bahayanya tidak mau menyolatkan. Wah ini sempat ribut dengan bapak saya masih ingat ceritanya. Bapak tetap suruh menyolatkan. Tapi kalau bahayanya tidak menyolatkan tidak masalah. Tapi secara hukum dia tetap disolatkan. Disolatkan tetap. Tapi kalau masing-masing orang tidak mau menyolatkan silakan. Tetapi secara hukum dia muslim, maka muslim itu wajib disolatkan. Saya masih ingat ceritanya, tapi saya tidak melihat langsung ketika debatnya bapak dengan Mbah Yai itu. Cuma saya dapat ceritanya. Kalau akhirnya ya sebagian menyolatkan, sebagian tidak. Tapi tetap disolatkan akhirnya. Tapi Mbah Yai-nya tidak mau menyolatkan karena matinya bunuh diri tadi. Masih SD saya masih ingat itu, bunuh dirinya di pohon kelapa tinggi banget itu. Monggo kalau masih ada. Oh, monggo Pak. Saya tak datang aja. Langsung aja monggo. Hanya menyambung apa yang disampaikan atau diterangkan oleh Bapak yang tadi tentang saya Nopawon. Saya pernah mendapat informasi dari seorang ustadz, bahkan itu kiai, bahwa Allah itu tergantung pada persangkaan hambanya. Makanya yang ditanya kalau 40 mengatakan wajib itu mungkin begitu. Ya katanya itu memang ada kata-kata yang disampaikan begitu. Ini ya astagfirullah. Persangkaan.
Ini perkataan yang benar tetapi ditempatkan yang tidak tepat. Emang ada hadis ala dhani abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tapi ini penempatan yang tidak tepat. Itu kan kaitannya bukan itu. Kaitannya kalau dalam masalah duniawiyah kita, kalau kita pesimis ya tidak dapat, atau kita optimis ada. Kalau ini kan sudah sifatnya amal kan, yang amal itu sudah dicatat masalahnya. Nah ini beda, gitu. Ini memang perkataan itu betul, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, itu betul. Karena memang ada hadis, itu hadis qudsi itu kan. Ala dhani abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, hadis itu kan maksudnya tadi ketika orang tidak optimis, wah aku bakal gagal, ya gagal betul lah. Bahkan maksudnya itu tidak ada hubungannya dengan apa suruh mempersaksikan ini awon apa saya. Ini berdalil yang tidak tepat. Nah ini banyak, yang seperti ini banyak, maka kita luruskan. Begitu? Cukup sementara? Masih ada? Monggo. Sedikit Ustaz. Terkait sholat sunnah, saya pernah mendapatkan penjelasan tentang sholat sunnah tasbih. Apakah itu ada tuntunannya, Ustaz? Terima kasih. Sholat sunnah tasbih. Ya. Sholat sunnah tasbih itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah, maka di Muhammadiyah tidak dituntunkan karena secara makna itu menyalahi hadis-hadis yang lain. Karena di dalam hadis tentang sholat tasbih itu sholatlah setiap hari. Setiap hari tidak bisa minimal seminggu sekali. Seminggu sekali tidak bisa minimal setahun sekali. Setahun sekali minimal seumur hidup sekali, kan begitu hadisnya itu. Nah, hadis ini menyalahi kaidah. Karena Nabi kalau sudah mengamalkan sesuatu itu asbatahu, Nabi rutin. Nabi rutin. Idza amala syai'an asbatahu. Nabi kalau sudah beramal ibadah itu kemudian merutinkan. Tidak ada amal yang diperintah hanya seumur hidup sekali itu. Maka masih banyak sholat lain yang dasarnya kuat. Ada kita melakukan sholat-sholat yang hadisnya jelas-jelas sahih, maka hadis-hadis yang lemah maka kita tidak perlu mengerjakan. Karena kita masih ragu, maka yang ragu itu tinggalkan. Cari hadis-hadis yang jelas-jelas sahih, baru itu yang kita amalkan. Begitu? Cukup? Ya. Sementara cukup, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah jam 9:22 insyaallah pada malam Jumat baik berikutnya kita lanjutkan. Monggo nanti tempatnya di mana. Nah, kita monggo. Demikian, semoga bermanfaat, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Darussalam yang sudah menyampaikan ilmu. Selanjutnya insyaallah untuk dari PLM mana yang mau mundur untuk pengajian yang akan datang kasumbahaken. Monggo kita tutup, kita bukasi kajian wonten kesempatan kanggo kangge doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang sebenarnya masih yang ayo kepada ya aku banget tahu. Sudah. Orang lah ya aku mesti WA pakai Pak biasa iki coba tak WA-ne kok tak WA ada respon. Nah, ini cuma saya ingat satu kata yang saya ingat itu kata-kata Nahrul Hayah. Ada kata-kata Nahrul Hayah.